silaturahmi. Nah, kebetulan karena pandemi dan PPKM ini, maka untuk silaturahmi sebaiknya dikurangin ya. Kalau misalnya kita sudah selesai dan dunia sudah kembali sehat, jadi jangan lupa pergi berkunjung ke rumah sepupu, om, tante, tetangga, dan teman untuk sekedar bertamu, dan itu akan memberikan manfaat ilmu buat kita. Nah, buku yang lebih baik. Jadi selain internet, memang menyajikan si informasi mengenai hal yang ingin kita cari. Tapi buku itu sebenarnya lebih sehat. Lebih sehat itu informasi dapat dan mata kita istirahat dari sinar yang dari benda-benda digital yang punya milik kita. Nah, sebagai penutup, saya sampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat secara lisan atau tulisan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Ini benar. Namun, dalam mengeluarkan pendapat, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kebutuhan negara, serta tunduk pada hukum yang berlaku. Kita ada di Indonesia, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang ITE tahun 2016. Jadi kita harus tunduk nih dengan hukum yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah seseorang yang berkomentar di media sosial tidak dilarang. Namun dalam hal ini harus lebih berhati-hati dan melihat ketentuan yang dilarang dan dibatasi tersebut. Untuk itu perlu juga untuk memperhatikan pemilihan kata dan cara penyampaian saat berkomentar di media sosial. Nah, sekian di sini saya ingin menyampaikan apabila nih kita menemukan konten negatif, kita bisa mengadukan di dalam aduankonten.id, kita bisa screen capture dan aduan konten @mailkominfo.id atau kita bisa laporkan melalui WhatsApp 081192245545. Ini merupakan program Kominfo dan ini sudah berjalan dengan baik karena saya sendiri punya pengalaman pribadi dan dia fast respon juga. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Di sini tadi ada yang Undang-Undang Nomor 2016 tahun 2016 tadi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari yang saya sharing. Saya kembalikan ke moderator Mas Guntur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan secara virtual dulu untuk Ibu Ninuk atas paparan yang luar biasa mengenai digital safety tentunya. Ini menarik sekali nih Bu Ninuk dikulik-kulik nih ya, bahwa digital safety keamanan digital ini bijak dalam berkomentar di ruang digital tentunya ini adalah tentunya dikontrol dan diawasi dengan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 menggantikan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, tadi menarik Bu Ninuk disampaikan bahwa pencemaran nama baik gitu ya 149 ini saya catat kurang lebih adalah pejabat kita dalam pemerintah. Nah kira-kira berarti tandanya ini ada kepedulian sebenarnya rakyat, apalagi isunya sangat hangat sekarang adalah PPKM. Kepedulian masyarakat gimana caranya pemerintah bisa mengatasi pandemi ini. Akhirnya mungkin terciptalah komentar-komentar yang kurang bijak. Sebenarnya apakah setiap komentar itu baiknya diikuti dengan setiap solusi yang ada sehingga dikatakan sebagai komentar yang baik? Gimana pendapatnya Bu Ninuk? Silakan singkat saja Bu. Ya, bisa sih. Kadang-kadang orang hanya berkomentar tapi tanpa solusi ya. Jadi bisa juga karena mungkin juga kalau solusi dari rakyat itu karena datangnya dari rakyat yang langsung terkenal langsung, mungkin juga para pejabat kita jadi bisa kenal, oh iya ya maunya rakyat ini seperti ini. Jadi kan sekarang kan netizen yang terhormat ya, jadinya Betul. seenggak-enggaknya paling enggak adalah dikenal dulu, dibaca dulu atau dipahami dulu, jadi jangan terlalu disalahkan gitu. Dan sebagian netizen juga menyampaikannya dengan bahasa yang sopan supaya bisa dibaca, karena kalau bahasanya sudah nggak sopan, isi pesannya jadi nggak nyampe gitu Mas Guntur. Baik sekali. Nah, artinya adalah walaupun mungkin hati panas tapi kepala tetap dingin ya Bu ya. Yes, Jadi solusi betul. tersampaikan kira-kira begitu. Baik Ibu Ninuk, nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab tentunya. Ya ini sudah ada yang tidak sabar juga, itu sudah banyak pertanyaan yang disampaikan Ibu Ninuk. Terima kasih Ibu Ninuk dan teman-teman Sama-sama. semua. Baik, dan teman-teman semua peserta webinar, bagi yang ingin bertanya dipersilakan menuliskan pertanyaan langsung di kolom chat di platform Zoom, itu dengan format nama, pertanyaan kepada narasumber siapa, dan juga pastikan nomor handphone yang dilampirkan ada terdaftar di e-wallet ya. Jadi tim dapat bisa mengirimkan bagi teman-teman yang katakanlah beruntung
untuk dapat mendapatkan voucher e-money. Jangan sampai tidak, kenapa nanti pasti hadiahnya hangus sayang sekali. Ya, jadi pastikan nomor handphonenya terdaftar di e-wallet. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu adalah sesi paparan dari narasumber ketiga-tiga, yaitu adalah tentang digital culture, yaitu akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Lampung, Bapak Tahir Rahili. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tahir. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Siap. Guntur. Sehat ya Pak ya, tentunya ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nah Pak Tahir, ini tentang digital culture tentunya di bijak berkomentar di ruang digital. Mungkin sebelumnya secara konvensional untuk menyampaikan gitu ya, komentar, pendapat, ulasan segala macamnya secara fisik gitu ya, dengan datang langsung hadir ke sana untuk bisa memberikan tanggapannya. Tapi sekarang dengan dunia digital kita bisa langsung menggunakan dengan media digital atau gadget atau gawai, katakan seperti itu. Nah, ini dengan digital culture ini berarti ada transformasi. Untuk itu dipersilakan kepada 20 menit ke depan, Bapak Tahir Rahili, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Guntur sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya. Dan yang saya hormati para narasumber, tadi ada Ibu Fuha yang sudah menyampaikan digital etik, dan juga ada Ibu Ninu yang menyampaikan terkait digital safety. Dan nanti yang terakhir ada Bapak Ribut Julianto yang akan bicara terkait dengan digital skill ya. Nah, saya akan bicara terkait digital culture, bagaimana dampak-dampak dari digital terhadap sosial budaya di masyarakat kita. Baik, sebetulnya sebelumnya saya izin untuk men-share dari materi. Ya, baik. Tadi dari digital etik maupun digital safety, dua-duanya sudah menyampaikan terkait bagaimana secara etika maupun keamanan dalam menggunakan digital, khususnya ketika masuk di ruang-ruang media sosial. Nah, saya di sini berkaitan dengan bagaimana bijak berkomentar di media sosial. Tentu dibutuhkan sebuah kearifan atau kebijaksanaan bagaimana kita bisa mengelola digital, khususnya ketika di ranah sosial media kita, agar media sosial kita hari ini terkenal dengan stigma negatif, dan melalui literasi digital ini saya berharap agar stigma negatif dunia digital kita ini bisa berubah menjadi stigma yang positif. Nah, tentu ketika pendekatannya dengan undang-undang ITE, etika, dan sebagainya, stigma yang muncul media sosial kita itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang berisi dengan caci maki, ujaran kebencian, kemudian juga sesuatu yang kebohongan dan lain sebagainya. Maka secara sosial budaya tentu masyarakat harus diedukasi lebih jauh bagaimana mengelola budaya digital kita agar menjadi produktif. Jadi stigma budaya digital kita adalah budaya produktif. Dengan digital kita menjadi lebih meningkat baik dari sisi moral maupun material. Peningkatan-peningkatan yang diterima oleh masyarakat khususnya. Jadi tidak hanya sebatas material saja, berjualan online dan sebagainya, tentu secara moral kita juga bisa mendapatkan informasi penting, mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini perlu ada sebuah pengelolaan budaya digital kita agar baik itu di sosial media maupun di ruang-ruang digital lainnya,
kita tetap mendapatkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dan bermanfaat, terutama yang bermanfaat. Nah, hari ini bahwa kita mengalami transformasi digital. Apa itu transformasi dan mengapa itu penting? Nah, berdasarkan dari uraian sebelumnya, ketika bicara etik dan juga keamanan berdigital, tentu transformasi itu tidak bisa kita hindari hari ini, karena memang budaya digital bagi masyarakat hari ini sudah menjamur dan bahkan sudah menjadi budaya masyarakat ketika semua akses menggunakan transformasi digital. Baik itu yang menyangkut dengan bisnis, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, tentu transformasi ini perlu ada semacam arahan ataupun bimbingan seperti halnya dengan literasi digital agar transformasi ini mengarah kepada sesuatu yang positif. Nah, ketika transformasi ini menyimpang kepada sesuatu yang negatif, maka media sosial itu menjadi citra buruk, menjadi sesuatu yang horor, menjadi sesuatu yang sumber masalah ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik. Nah, transformasi digital itu mengacu kepada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah baik itu cara bisnis, melayani pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, ini secara umum sudah sering kita dengar ungkapan-ungkapan seperti ini. Kita masuk di era digital, maka setiap pribadi maupun organisasi terlepas dari ukuran ataupun industrinya semakin bergantung pada data dan teknologi untuk bisa beroperasi lebih efisien, lebih efektif, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, tentu penyedia digital hari ini bahwa era digital itu alat yang diciptakan untuk memudahkan. Bukan sebaliknya bahwa digital itu alat untuk menimbulkan permusuhan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan gesekan dan sebagainya. Ini yang mesti harus kita sadari bersama secara umum di masyarakat bahwa alat digital ini untuk memberi kemudahan, untuk membantu cara kerja, untuk membantu sistem layanan agar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, perlu dipahami bahwa dalam mengelola budaya digital, tentu kita harus minimal kita akan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap 6 hal yang 6 hal ini terutama. Yang pertama adanya transformasi digital, bahwa transformasi digital itu ruang-ruang yang tadinya secara konektivitasnya dilakukan secara manual, kemudian dipindahkan kepada ruang-ruang yang berupa digital. Nah, ada 6. Yang pertama transformasi digital, kecepatan, sumber daya manusia, kemudian ada persaingan, ada zero surveillance. Nah, transformasi digital ini yang hari ini tidak bisa kita hindari lagi, bahwa setiap hari semakin maju, semakin canggih, ya itu banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dalam dunia bisnis terutama hari ini.
Tetapi tentu tidak hanya di dunia bisnis saja, ketika transformasi digital digunakan juga untuk di dunia pendidikan misalkan, sehingga pola pendidikan yang dilakukan hari ini ketika di masa pandemi contohnya menggunakan dengan metode virtual, menggunakan daring dan lain sebagainya. Nah, selain dari pendidikan juga hari ini segmen politik juga menggunakan transformasi digital sehingga kampanye, kemudian juga penyampaian visi misi, program kerja, etos kerja dan lain sebagainya bisa terbaca, bisa terdeteksi, bisa terlihat di layar-layar digital. Nah, dengan adanya transformasi ini tentu yang tadinya dilakukan membutuhkan waktu, maka dengan transformasi ini bisa dikerjakan dengan cepat. Salah satu contoh, ketika pembuatan KTP masih menggunakan cara-cara manual, butuh proses, butuh SOP dan lain sebagainya. Tetapi ketika hadirnya digital dengan teknologi elektronik, bahwa KTP secara cepat bisa dalam 1 hari itu bisa selesai. Kemudian selain menghemat waktu juga tenaga. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia sekarang digantikan dengan adanya digital. Seperti marketing, bisnis, dan lain sebagainya, cukup dengan kita menyampaikan ataupun memposting sesuatu yang bisa kita jual, kemudian pelanggan akan merespon terkait barang-barang yang menjadi kebutuhannya. Kemudian juga selain menggantikan tenaga juga dari sisi biaya. Itu semakin hemat sehingga semakin efektif dan efisien dan juga semakin ekonomis. Tetapi secara transformasi juga menjadi sebuah tantangan yang cukup berat apabila bisnis atau apapun yang dijalankan menggunakan digital itu kita tidak bisa mengimbangi baik dari segi skill maupun kemampuan mengoperasionalkan. Nah, salah satu contoh yang terjadi hari ini ketika ruang media sosial menjadi tempat untuk menyampaikan caci maki, menyampaikan kebencian, menyampaikan hal-hal yang buruk tentunya ini yang menurut kita menjadi tantangan yang cukup berarti ketika kita tidak bisa menjalankan dan mengikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Alhasil, berdasarkan data-data yang disampaikan tadi, banyak sekali aduan-aduan yang akhirnya berujung kepada pidana ataupun denda yang ya secara sosial menciderai nama baik kita sendiri. Nah, apalagi ketika kita ada perasaan khawatir atau ketakutan apabila transformasi digital ini ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, seperti halnya yang banyak terjadi, apakah ini bagian dari kegagalan ataupun penyimpangan ya. Mudah-mudahan dengan adanya literasi ini transformasi menjadi lebih baik, lebih santun, lebih sopan dan juga lebih produktif. Nah, ini perlu disikapi supaya kita tetap menanamkan rasa optimis dan pantang menyerah, karena kita berhadapan dengan era 4.0 ini, tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya digital. Baik itu berhadapan dengan dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun
sistem-sistem pemerintahan. Ini kita akan terus bergantung kepada pola-pola yang menjadi transformasi digital. Nah, contohnya ketika bisnis, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi agar terus berkembang, dan juga bersosial dengan media digital juga harus bisa menyesuaikan. Artinya bahwa tidak semata-mata di situ kita hanya ingin mengeksiskan secara pribadi, tapi juga harus melihat sekitar lingkungan kanan kiri kita, apakah mereka merasa nyaman atau merasa terganggu justru dengan kehadiran kita di media sosial itu. Nah, untuk itu maka kita harus menuntut untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri, ya. Nah, maka mungkin ada ungkapan kita menggunakan digital ini menguras waktu, tenaga, namun apabila kita bisa maksimal dan berhasil, ini akan sangat mempermudah jalannya bisnis. Kalau kita dengan bergelut di dunia bisnis. Nah, hari ini edukasi kita baru akan dimulai tentunya ketika digital ini sudah masuk ke wilayah-wilayah pelosok, pedesaan, wilayah-wilayah kampung yang terkadang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi di wilayah-wilayah di daerah seperti itu, ya. Tentu perlu menanamkan nilai kesadaran agar bermedia sosial tetap menjaga etika dan norma yang berlaku. Nah, kecepatan bahwa hari ini dengan adanya media digital, semua bisa berjalan cepat dan praktis. Tentu dengan adanya media yang cepat ini, konsekuensinya kita akan ditinggalkan jika kita tidak bisa mengimbangi perjalanan ataupun dinamika digital ini. Baik itu ketika kita berada di sektor ekonomi, bisnis, jual beli, ataupun sektor-sektor yang lain seperti pendidikan dan juga sosial, maka kita harus bisa mengimbangi kecepatan-kecepatan. Ya, mohon izin Bapak, waktunya 5 menit lagi. Ya baik, terima kasih Mas Guntur. Nah, dengan demikian bahwa kita harus mampu berkolaborasi dengan teknologi agar kita bisa dapat melaju lebih cepat dan juga kita bisa lebih berkembang lebih cepat, ya. Kemudian juga SDM, ya, sumber daya manusia, tentu ini masih ada terkendala pekerjaan rumah kita, bahwa hari ini SDM dalam menggunakan media sosial tadi masih banyak yang menyimpang, ya. Harusnya untuk sesuatu yang baik, yang produktif, yang bermanfaat, tetapi banyak juga disalahgunakan. Bahkan digunakan untuk tindak-tindak kejahatan seperti penipuan dan perjudian. Nah, ini harus bisa kita perbaiki, harus bisa kita benahi agar SDM kita mampu mengimbangi laju perkembangan transformasi digital sehingga bangsa kita bisa lebih baik dan lebih maju. Nah, kita juga menghadapi perubahan masyarakat yang lebih cepat juga, ya. Jadi terkadang kita juga tren masyarakat harus bisa diikuti dinamikanya, karena hari ini masyarakat mudah sekali untuk berubah, baik dari selera, keinginan, dan kebutuhan. Nah, sehingga masyarakat dengan adanya transformasi ini kadang mereka lebih cepat bosan, ya. Jadi memiliki keinginan yang tidak cukup satu, jadi dia kompleks, ya. Kemudian juga pintar memilih produk, memilih konten, memilih berita, memilih informasi dan sebagainya. Nah,
tentu kita harus bisa mengimbangi agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang unik dan bisa diterima oleh masyarakat. Tetap kita harus mengedepankan dari sisi kebermanfaatan dan juga tujuan-tujuan untuk lebih baik di masa depan. Ya, inovasi, pengetahuan dan juga peningkatan produk. Produk di sini tidak hanya sebatas produk yang bisa kita jual belikan, tetapi produk itu juga berupa karya, berupa pemikiran, berupa ide, gagasan dan sebagainya. Nah, tentu kita dihadapkan dengan adanya transformasi digital ini, adanya persaingan. Dengan adanya persaingan ini, kita harus lebih selektif, harus lebih jeli membaca situasi, dan kita harus lebih lebih produktif untuk bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian juga ketika kita berbisnis dengan transformasi digital ini, maka hal itu bisa kita lakukan meskipun kita berada di posisi yang satu daerah misalkan. Ya. Nah, bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur, ya, fitur chatting. Tapi permasalahan yang sering terjadi, komunikasi jarak jauh ini, ya hilangnya sosok keteladanan atau pemimpin yang bisa disebut sebagai zero surveillance. Jadi pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawan, ya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis saja. Padahal karyawan membutuhkan keakraban dengan pimpinannya untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Nah, tentu dengan transformasi ini terkadang ya memang betul mengubah jarak, ya, membuat jarak ini tidak berarti, tetapi secara sosial setiap manusia butuh untuk berinteraksi langsung, baik bertatap muka, berjabat tangan, ataupun berdiskusi, berdialog, dan sebagainya. Nah, ini yang dengan adanya transformasi ini terkadang mulai, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, hal-hal ini yang akhirnya membuat kita jarang ataupun susah untuk bisa bertatap muka ketika di dunia nyata, ya. Bertatap muka di virtual tentu seperti halnya sekarang ini. Nah, mungkin itu bagaimana agar kita bisa mengelola budaya digital ini agar menjadi produktif, baik itu berkaitan dengan tantangan bisnis, pendidikan, sosial, politik, ya. Mudah-mudahan dengan adanya transformasi ini kita bisa lebih cakap bermedia sosial, cakap dalam mengelola budaya digital, sehingga kita menjadi bagian yang produktif dan juga menjadi yang sesuatu yang menghasilkan bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Guntur, moderator. Baik, terima kasih Pak Tahiri Rahili. Ya, kita berikan tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu untuk paparan dari Pak Tahiri Rahili, yang dimana telah memaparkan tentang digital culture tentunya. Tadi tentang transformasi digital ya Pak ya, kira-kira bukan transformer nih Pak ya, itu film Pak. Oke, baik. Nah ini Pak Tahir nih, terkait dengan transformasi ya, KBBI menyatakan bahwa transformasi ini merupakan perubahan dari bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Dan yang mana harapannya adalah sesuai ekspektasi dari kecakapan atau kemampuan bisa diadaptasi oleh masyarakat Indonesia tentunya. Dan juga di mana transformasi digital ini itu meningkatkan kreativitas. Bahkan saja Pak, televisi akhirnya akan berpindah dari analog menjadi digital. Dan ini artinya budaya digital menjadi nyata. Menurut Bapak, SDM
dan juga infrastruktur Indonesia sudahkah memadai, Pak? Kira-kira. Ya, mungkin untuk di sebagian wilayah Indonesia kita ada yang memang sudah siap, tetapi banyak juga wilayah-wilayah lain untuk bisa menerima transformasi ini banyak kendala baik dari sarana, prasarana, infrastruktur, dan juga SDM tentunya. Ketika bicara infrastruktur, mungkin penyedia alat, jaringan, dan sebagainya, ini menjadi tugas pemerintah bagaimana bisa menyediakan agar transformasi ini bisa dirasakan secara langsung oleh semua masyarakat kita yang ada di Indonesia. Tetapi secara sumber daya manusia, tentu ini juga menjadi tugas kita, baik praktisi, kalangan pendidik, dan sebagainya, bahwa bangsa kita ini berhadapan dengan era digital, era pasar bebas yang semua sudah menggunakan analog, tentu dibutuhkan peningkatan kapasitas. Halo? Kira-kira, ya halo? Ya, ya Pak Tahir. Ya, kira-kira berarti dibutuhkanlah pendampingan ya. Siap, tidak siap nih harus siap ya. Yang maka dibutuhkan persiapan yang luar biasa. Baik, Pak Tahir, nanti kita akan berbincang kembali pada sesi tanya jawab. Ya, untuk Ya. itu kita berikan sekali lagi tepuk tangan secara virtual kepada Bapak Tahir Rahili. Baik, para adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik lainnya, dan juga Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian di webinar kali ini, tak henti-hentinya saya mengingatkan kembali, ya walaupun sudah bertanya, tapi untuk kemudian Bapak dan Ibu yang terpilih, ya, untuk mengutarakan pertanyaannya dan juga berhak mendapatkan voucher e-money yang juga pertanyaan akan disampaikan langsung kepada narasumber. Dan selanjutnya saya masih punya yaitu adalah narasumber yaitu tentang digital skills atau kecakapan digital. Nah, kira-kira terkait dengan tema kita ini adalah bijak berkomentar di ruang digital. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecakapan digital dengan tema ini? Untuk itu saya undang Kepala IT Universitas Muhammadiyah itu Pak Bu Julian Eskom MTI. Halo, assalamualaikum sore. Waalaikumsalam Mas Guntur. Baik, saya izin tanya dulu nih Pak Juli, suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar. Oke, baik Pak Juli. Nah, ini salah satu orang yang paling sibuk juga saat ini, apalagi kemunculan saat pandemi gitu ya, di universitasnya nih Pak Juli. Nah, Pak Juli, ini tentang digital skills ya. Temanya adalah bijak berkomentar. Nah, saya sempat bertanya-tanya, apa maksudnya kecakapan digital kira-kira tentang bijak berkomentar. Ini menarik juga. Untuk itu, Pak Tribut Julianto, 20 menit dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih moderator Mas Guntur. Sebelumnya saya sapa dulu sebelum ada tadi key opinion leader kita Mbak Dini ya, Mbak Dini Valdiani, terus narasumber pertama tadi ada Ibu Fuka, narasumber dua ada Bu Ninuk Wiliani, terus yang narasumber tiga ada Mas Tahir Rahili. Nah, baik, sebelumnya saya izin share screen. Oke, baik. Nah, tema utama kita itu adalah bijak berkomentar di ruang digital. Nah, ini sangat menarik ya. Nah, di sini saya mengambil tema, subtema itu adalah positif, kreatif, dan aman dalam dunia digital. Nah, gimana kita nanti bagaimana berposting itu yang positif, ya, terus kreatif di dunia digital itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas ya, akan sedikit kita bahas. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, lagi-lagi saya tampilkan ya, di mana pengguna internet atau pengguna mobile user ya, itu di dunia itu ada 5,5 billion ya, dan 5,3 juta diantaranya adalah
pengguna yang ada di Lampung. Nah, ini kenapa saya tampilkan ternyata begitu banyak pengguna internet, pengguna mobile user yang ada khususnya di Lampung gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan wilayah Bandar Lampung itu mungkin bisa bisa dibilang pengguna terbanyak gitu ya, pengguna terbanyak apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya, tadi pengguna internet. Nah, dari pengguna internet ini pasti ada interaksi secara digital ya. Nah, apa sih interaksi secara digital itu adalah komunikasi ya, komunikasi antar manusia lewat jaringan digital seperti alat-alat elektronik di mana bisa media massa ya, teknologi yang berkembang saat ini termasuk pasti internet gitu ya. Jadi semua penggunaan itu kita berinteraksi secara digital itu menggunakan fasilitas internet. Nah, bentuk dari interaksi digital itu ya bisa berupa suara ya, video ya, teks, gambar ataupun live streaming ya, live streaming seperti yang kita lakukan sekarang ini gitu ya. Nah, yang pertama, bersikap positif dalam dunia digital. Bagaimana sih kita harus bersikap positif di dunia digital itu ya? Di sini ada 4C, kompetensi digital ya, kompetensi di dunia digital. Yang pertama itu adalah critical thinking dan problem solving ya, di mana kita dituntut untuk berpikir kritis ya, terus merupakan salah satu bagaimana kita untuk memecahkan sebuah masalah gitu ya. Itu ada di critical thinking dan problem solving. Terus yang kedua creativity, di mana di dunia digital ini apalagi secara sekarang ini masa pandemi gini ya, semuanya serba WFH ya, kita dituntut untuk kreatif ya, untuk mempermudah mengolah berbagai isu yang ada pasti itu ya. Terus bagaimana kita berinovasi untuk mengolah informasi-informasi yang ada gitu. Artinya kita tetap bijak dalam memilih informasi yang ada. Yang ketiga itu ada communication skill, di mana di sini kecakapan dalam berkomunikasi ya. Walaupun secara digital, yang kita gunakan itu biasanya medsos ya, itu kita juga dituntut untuk bagaimana kita cakap dalam berkomunikasi, etika dalam berkomunikasi ya. Terus undang-undang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nino ya, undang-undang ITE ya, berkomunikasi itu seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua itu ada ruang lingkup bahasa dan bahasan luas ya, di mana ruang lingkup bahasa misalnya nih, kita berbicara dengan orang yang bahasanya mungkin atau menggunakan bahasa daerah ya. Kita menggunakan bahasa daerah. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan bahasan kita, apa yang kita bahas di situ gitu ya. Terus yang ketiga, ketepatan dalam memilih verbal. Nah, itu harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati kalau tadi dijelaskan oleh Bu Fuka ya, penggunaan dalam misalnya kita lagi chat, penggunaan jangan sampai menggunakan kata huruf kapital gitu ya, huruf kapital. Nah, itu sangat sangat kita jaga ya. Gitu. Terus tidak menyebarkan informasi hoax. Nah, itu penting sekali. Nah, yang keempat itu ability to work collaboration ya, di mana kemampuan untuk bekerja sama. Jadi walaupun lawan bicara ya, berdiskusi dalam satu grup, di mana kita bisa melakukan interaksi, kita bisa melakukan diskusi di dalam grup dan forum gitu ya, bisa melalui forum chat ya, grup chat ataupun misalnya telekonferensi gitu ya. Nah, ini penting, budayakan think sebelum posting. Nah, apa sih think ini? Nah, yang pertama truthful ya. Truthful itu jadi informasi-informasi yang kita dapat atau informasi yang akan kita share itu sudah kita cek benar kebenarannya ya, kebenaran dari informasi itu. Terus yang kedua itu helpful.
bermanfaat. Nah, informasi yang kita share ini bermanfaat atau enggak? Ya, informasi. Jadi sebisa mungkin informasi-informasi yang akan kita share itu bisa memberikan manfaat untuk si pembaca, gitu ya. Terus inspiring, menginspirasi. Informasi kita itu bersifat menginspirasi pembaca. Selanjutnya necessary. Jadi kita share informasi-informasi itu seperlunya. Jangan begitu dapat langsung share, tanpa kita memikirkan, tanpa kita cek kembali ya dari informasi yang kita dapat gitu. Terus yang terakhir itu menarik. Nah, informasi kita menarik atau enggak? Nah, itu sangat penting ya. Jadi ingat sekali lagi ya, budayakan think sebelum posting. Jadi jangan asal posting ya, postinglah yang penting, jangan yang penting posting gitu ya. Itu kita tetap harus menjaga walaupun di dunia digital, menjaga etika-etika dalam berposting, bersosial media gitu ya. Baik, yang kedua ini kreatif dalam menciptakan konten. Di masa pandemi ini ya banyak sekali sekarang ini bermunculan konten-konten kreator ya. Walaupun sebenarnya kreatif di masa pandemi di dunia digital ini bukan hanya konten ya, bisa juga sekarang banyak bermunculan programmer baru ya, desainer baru tanpa mempunyai basic pendidikan yang di situ pemrograman ataupun desain gitu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali program-program aplikasi ya, APK terutama di Android itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menunjang ya, ketika misalnya ini kita mau belajar coding. Nah, itu ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam Android gitu ya. Itu bisa. Nah, di sini saya sedikit mengambil konten. Karena banyak sekali ternyata konten-konten kreator ini yang saat ini bermunculan gitu ya. Nah, yang pertama ini ya, karakteristik dari konten yang baik. Itu yang gimana? Itu yang pertama bersifat mendidik ya. Bersifat mendidik. Terus yang kedua berdasarkan fakta ya. Informasi atau konten yang kita gunakan itu berdasarkan fakta. Jangan hanya asal-asal membuat konten gitu ya. Terus yang ketiga itu menghibur. Sebisa mungkin bagaimana caranya konten yang kita buat itu konten-konten yang menghibur. Terus yang keempat berkesan ya, sehingga memungkinkan untuk pengguna itu untuk men-share dari konten kita. Nah, yang kelima itu membujuk atau mempengaruhi, di mana konten kita itu supaya bisa menarik perhatian dari pembaca atau pemakai ya, itu bersifat membujuk gitu ya. Terus yang keenam, yang terakhir ya, konten ini mudah ditemukan atau dicari, searchable ya. Jadi ini ada beberapa tips juga untuk untuk bagaimana supaya konten kita itu bisa di-search ya dengan mudah oleh pengguna gitu. Di mana kita bisa menggunakan SEO atau Search Engine Optimization ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menunjang dari konten kita supaya mudah dicari. Nah, jenis-jenis konten digital sendiri ini ada beberapa ya, ada 5 jenis konten, di mana yang pertama itu konten bersifat informatif. Kalau bersifat informatif ini pasti yang berkaitan dengan berbagai hal, contoh berita ya, berita, lowongan kerja dan lain-lain. Nah, itu bersifat informatif. Yang kedua itu konten yang bersifat edukatif, konten edukatif. Nah, di sini informasi yang dimuat itu mengandung nilai-nilai edukasi ya, edukasi dalam berbagai hal. Ini kalau konten edukatif ini sangat luas ya, bisa tutorial ya, terus belajar tentang
Kalau sekarang banyak siswa-siswa ini kan belajar secara daring ya, untuk memudahkan maka menggunakan video-video tutorial, video YouTube. Nah, itu bisa sangat memudahkan untuk pelajar sekarang. Terus yang ketiga itu konten marketing. Jadi konten marketing ini konten yang berisikan informasi sebuah produk ya, dengan tujuan untuk meningkatkan target pasar. Yang keempat, konten review atau story. Nah, di sini biasanya seseorang yang mampu untuk menginfluencer ya masyarakat tentang nilai suatu produk ya. Jadi ini biasanya banyak juga sekarang konten-konten kreator ya, youtuber itu dia mereview tempat, mereview produk. Nah, ini sangat banyak sekali. Nah, terus yang kelima itu ada konten interaktif. Konten interaktif itu informasi-informasi yang disampaikan itu secara langsung ya kepada para pengikut dengan kelebihan-kelebihannya. Ini mampu berkomunikasi dua arah langsung ya. Mampu berkomunikasi dua arah langsung. Gitu. Nah, yang ketiga ya, ini aman dalam bertindak ya di dunia digital. Jadi ini sangat penting juga bagaimana kita untuk supaya kita aman di dalam internet itu seperti apa. Nah, bagaimana cara menjadi aman? Bagaimana cara menjadikan internet sahabat yang aman? Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama pasti berperilaku baik di dunia digital. Jadi ternyata berperilaku baik itu bukan hanya kita bertemu orang secara langsung ya atau di lingkungan. Ternyata di dunia digital pun kita tetap harus berperilaku baik ya dengan mematuhi undang-undang, ada undang-undang ITE, terus etika-etika dalam dunia digital. Yang kedua, periksa pengaturan akun atau kata sandi secara berkala. Nah, ini penting ya. Kenapa? Kenapa ini sangat penting ya? Jadi fungsinya adalah ini untuk melindungi akun kita, ya, melindungi akun kita dari serangan-serangan ya, serangan-serangan misalnya cybercrime ya. Ini sangat banyak sekali ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia digital. Kita bisa memeriksa kata sandi kita bisa mengganti kata sandi kita secara berkala. Misalnya nih, kalau saya biasanya 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan sekali itu saya rubah kata sandi gitu. Terus sedikit gambaran, sedikit tips ya untuk teman-teman semua. Kalau misalnya merubah kata sandi, membuat kata sandi jangan yang mudah ditebak. Ya, jangan yang mudah ditebak. Artinya misalnya nih kata sandinya password. Ya, password 123456. Passwordnya P4. Nah, diganti menggunakan huruf dan angka. Nah, itu kalau punya password, terus default, terus QWERTY. Nah, itu kan sangat gampang sekali ditebak gitu, ditebak oleh orang. Terus yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Ya, ini pasti ya, kita dilarang untuk menyebarkan hoax ya. Selanjutnya, tidak menerima sembarang pertemanan. Nah, ini sangat penting. Kita harus memilah. Tadi sedikit disampaikan Ibu Nino ya. Kita memfilter, mengecek lagi follower kita, pertemanan kita itu kita cek dan tidak sembarangan untuk menerima pertemanan. Gitu. Terus selanjutnya verifikasi berita sebelum menyebarkan. Jadi kita bisa mengecek dulu berita-berita yang kita dapat, ya informasi-informasi yang kita dapat sebelum kita menyebarkan. Jadi bisa mengeceknya dari beberapa media ya, misalnya dari beberapa website misalnya benar atau enggak informasi-informasi ini. Terus yang terakhir, kita bisa melaporkan tindak kejahatan digital atau cybercrime. Kita bisa melaporkan ya kalau misalnya infonya itu muncul di media sosial ya, biasanya kalau di Facebook atau Instagram ya itu kan ada fasilitas
laporkan info ya, laporkan informasi, laporkan konten ini. Nah, itu bisa kita laporkan gitu ya. Nah, bagaimana upaya menjaga keamanan dan kenyamanan di internet gitu ya. Nah, yang pertama ya, ini bisa kita menggunakan My Google Activity. Kita semua pasti menggunakan Google ya. Kita semua pasti menggunakan Google. Terutama untuk pengguna-pengguna Android ya, karena verifikasi untuk pendaftaran pertama itu menggunakan Google ya, akun Google. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di Google gitu ya, di akun kita gitu, di mana kita bisa membatasi atau melihat aktivitas dari web dan aplikasi yang kita gunakan. Itu bisa kita cek dari sini, kita bisa membatasi, kita bisa memilah gitu ya. Terus histori lokasi ya, histori lokasi ini juga kita bisa on off kan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan maps ya, nah ini bisa kita off kan histori lokasi kita. Terus termasuk YouTube Story. Nah, YouTube Story ini apa kegiatan kita, apa yang sudah kita buka, nah itu kita bisa on off kan dari My Google Activity ini. Nah, fitur pada Google yang memungkinkan untuk menghapus jejak digital user ya. Jadi memang terutama yang pengguna Google ya, kita menggunakan akun Google ya, kita bisa menonaktifkan atau menghapus jejak-jejak digital kita yang menggunakan user Google itu. Itu kita bisa menghapusnya. Misalnya dari kita menggunakan itu untuk untuk membuat akun Facebook misalnya. Jadi dengan menggunakan akun itu kita bisa menghapus media-media sosial ya, media-media sosial yang kita pakai. Nah, itu kita bisa menggunakan ini. Nah, ada juga Google Family ya, ini untuk anak-anak dan remaja. Nah, ini kita bisa mengelola aplikasi-aplikasi apa yang digunakan oleh anak ya, anak. Nah, ini bisa bisa kita gunakan. Terus ada panduan aktivitas aplikasi ya. Jadi aplikasi mereka ya, aktivitasnya itu apa aja itu bisa kita cek di situ dan melihat aplikasi yang direkomendasikan pengajar. Itu bisa juga dari Google Family ya, Google Family. Nah, terakhir kita bisa menggunakan, kalau ini saya ambil contoh Facebook dan Instagram ya. Kita bisa mengeceknya, mengatur pengaturan privasi ya, privasi dari akun sosial media kita. Itu misalnya Facebook. Nah, di sini bisa kita cek, bisa kita atur pengaturan privasi apa aja yang boleh dilihat, apa aja yang boleh ditampilkan gitu ya. Itu kita bisa mengeceknya dari sini. Pun termasuk Instagram. Instagram juga begitu. Jadi privasi, terus komentar-komentar yang muncul, komentar-komentar itu kita bisa mengeceknya. Atau kita bisa, kalau misalnya tadi Mbak Dini tadi ya, kayak opinion leader kita bilang kalau misalnya saya bisa menghapus komentar-komentar yang dari netizen ya, itu bisa saya hapus karena kalau misalnya komentarnya tidak berkenan atau menyinggung, nah itu kan bisa kita hapus gitu kan, bisa kita hapus, bisa kita blokir gitu kan. Nah, jadi itu yang bisa kita gunakan dari fasilitas-fasilitas media sosial yang ada, di mana media sosial ini banyak sekali sekarang filter-filter ya. Media sosial sekarang menyediakan filter-filter untuk membatasi atau memprivasi akun-akun kita gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Mas Guntur, nanti kita
ketemu lagi di sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Juli atas pemaparannya dalam digital skill di kegiatan webinar kali ini. Nah nih, Mas Juli, tadi dikatakan bahwa di dalam poin bersikap positif, salah satunya adalah critical thinking dan problem solving. Nah, kita berada di Indonesia tentunya dan khususnya di Kota Bandar Lampung. Menurut pendapat Mas Juli, ya, komentar-komentar yang dilayangkan oleh netizen Indonesia ini, apakah memang sudah termasuk dalam critical thinking dan juga disertai problem solving atau solusinya, atau bagaimana? Yang dimana sempat booming juga akhirnya kan, Microsoft menyatakan bahwa netizen Indonesia salah satu yang tidak kurang baik lah, katakan seperti itu. Kira-kira gimana nih tanggapannya Mas Juli? Ya, memang banyak sekali sekarang komentar-komentar, terutama makanya sekarang banyak meme netizen plus 62 itu luar biasa gitu ya. Okay. Jadi memang komentar-komentar dari netizen sekarang ini mungkin belum. Jadi kenapa makanya gini, Kominfo mempunyai komitmen untuk melakukan program literasi digital di mana untuk mengedukasi para netizen di Indonesia gitu. Baik, Mas Juli. Nah ini jadi critical thinking, problem solving, dan juga ini dibutuhkan juga kemampuan communication skill gitu ya. Iya, jadi artinya komentar yang disampaikan ini sesuai dengan communication atau kemampuan komunikasi yang baik sehingga bisa diterima dengan baik juga. Baik, terima kasih Mas Juli. Nanti kita sambung lagi pada sesi tanya jawab. Iya. Baik, untuk Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, ya yang terima kasih kami mengucapkan atas pertanyaan yang telah dituliskan pada kolom komentar di platform Zoom ini yang luar biasa banyak dan juga berbobot pastinya ya. Dan tim kami sudah memilih untuk bisa dijadikan sebagai pertanyaan langsung untuk ditanyakan kepada narasumber dan juga 4 pemenang yang berhak akan mendapatkan voucher e-money. Tapi jangan bersedih dulu, karena nanti setelahnya ada 6 yang terpilih untuk bisa juga mendapatkan voucher e-money setelah nanti berbincang pada sesi key open leader kita, setelah sesi tanya jawab lagi pastinya. Dan untuk itu, izinkan saya menyapa dulu, yaitu yang pertama itu adalah kembali lagi Ibu Fuka. Assalamualaikum Ibu Fuka. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. baik Ibu Fuka. Nah, kita sudah ada di sesi tanya jawab nih Ibu Fuka. Ya, kita tim sudah memilih nih siapa saja yang akan bertanya kepada Ibu Fuka. Nah, ini sudah ada, yaitu yang terpilih adalah Mas Rahmat. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat sore Mas Rahmat. Ya, Bapak Rahmat ya Pak. Boleh dibantu unmute Pak, mohon izin. Ya, bisa, halo Mas? selamat sore Pak. Ya. Waalaikumsalam. Baik, Pak Rahmat, silakan Pak untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Fuka. Bu Fuka, kami mohon izin. Alhamdulillah kami diberi kesempatan. Itu bagaimana peran Ibu itu untuk mengatasi media sosial ini? Itu bagaimana peran Ibu di situ, Bu? Terima kasih. Mungkin lebih jelas pertanyaan kami tadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Silakan Ibu Fuka. Saya langsung jawab ya, Mas Guntur. Boleh, silakan. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali dan ini boleh dibilang saya banget gitu ya. Artinya saya pun seorang ibu gitu ya, meskipun saya psikolog klinis, tapi tentunya peran yang lebih utama adalah sebagai ibu. Di zaman yang serba digital sekarang ini, Pak Rahmat, penting sekali yang namanya peran ibu. Karena apa, anak-anak pun gitu ya, sejak lahir mereka bisa mengenal bahasa sampai disebutkan kita menggunakan bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan bahasa ibu gitu ya, artinya sejak lahir itu menggunakan bahasa apa gitu ya. Jadi karena ibu ini adalah orang yang bisa dibilang pertama kali mengenalkan bahasa gitu ya, bukan hanya bahasa secara verbal tetapi non verbal pada saat menyusui gitu ya, pada saat membersihkan, mengasuh, memberikan makan gitu ya, bukan hanya soal rawat diri tetapi juga bagaimana membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berbahasa gitu. Nah, kaitannya dengan teknologi digital tentunya harapannya gitu ya. Kenapa saya bilang harapannya? Karena banyak yang belum bisa mencapai ini Pak Rahmat.
Mudah-mudahan setelah ini bisa. Harapannya para ibu, ya dimanapun berada gitu ya, bisa semangat untuk belajar. Belajar tentang kemajuan teknologi yang terkini itu seperti apa. Setidaknya melalui alat-alat yang ada di rumah. Jadi alat-alat apa misalnya, terutama gawai. Ya, gawai atau gadget itu bukan hanya handphone, tetapi termasuk televisi, laptop, komputer gitu ya, yang berupa desktop dan yang lain-lain sebagainya yang itu berguna untuk mendapatkan informasi. Nah, sayangnya para ibu kadang-kadang belum optimal melakukan ini. Alasannya, saya ngurusin dapur aja gitu. Saya nggak ngerti beginian gitu ya Pak. Sehingga biasanya diserahkan ke ayah atau akhirnya dibiarkan. Nah, ini saya pernah menangani kasus anak berkebutuhan khusus yang akhirnya dianggap melakukan penyebaran pornografi karena dia memfoto ibunya saat dikerokin gitu ya. Tentunya kalau dikerokin kan bagian belakang nggak menggunakan baju gitu ya. Itu disebar ke teman-temannya. Dan ibu ini tidak tahu caranya bagaimana. Nah, ini yang jadi masalah. Anaknya dibeliin handphone, tapi ibunya tidak tahu cara menggunakannya. Itu contoh kasus ya, yang bisa berbahaya gitu. Jadi mari para ibu yang hadir hari ini atau para pelajar, para mahasiswa yang perempuan gitu ya, kita semangat yuk mulai dari sekarang membekali diri supaya lebih sadar digital gitu ya. Kita tahu bagaimana cara menggunakan gadget atau gawai dengan baik. Harapannya anak-anak gitu ya, atau setidaknya keponakan, tetangga, siapapun ya yang kita bisa beritahukan gitu ya, itu bisa belajar dari kita para perempuan, bukan hanya dari bapak-bapak saja gitu. Kalau kesulitan, mari bertanya. Kalau masih bingung, coba lagi, latihan lagi. Itu akan sangat membantu. Demikian jawaban saya Pak Rahmat, semoga bermanfaat. Bu Fuka. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Fuka dan juga Pak Rahmat atas pertanyaan jawabannya. Nah, ini artinya adalah ibu sebagai peran penting dan juga gerbang utama dalam pendidikan gitu ya Bu ya. Karena border pertama ada sekolah pertama adalah dari keluarga. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fuka dan Pak Rahmat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya beranjak lanjut ke berikutnya, yaitu adalah kepada Ibu Ninuk Wiliani. Ya, selamat sore Ibu Ninuk. Selamat sore Mas Guntur. Siap, masih semangat ya Bu ya? Insya Allah. Semangat. Siap, harus semangat. Ibu Ninuk, ini sudah ada yang tidak sabar juga untuk bertanya kepada Ibu Ninuk, yaitu kami sudah memilih, ya ini adalah Ibu Yeni Ferawati. Ya, oke, mohon maaf. Ya, selamat sore Ibu Yeni. Ya, Ibu boleh dibantu unmute? Ya. Iya, bisa mendengar suara kami dengan baik? Mbak Yeni, oh mohon maaf, belum ibu-ibu ya, masih adik-adik ya. Oke, baik. Ya. Gelap nih. Iya, baik, nggak apa-apa Mbak Yeni. Mbak Yeni, sudah siap pertanyaannya kepada Ibu Ninuk? Ya, halo, Mbak Yeni. Iya, sepertinya terjadi kendala. Ya, Ibu Ninuk sudah bisa mendengar? Nggak dengar. Saya lihat ininya aja. Kepada yang ingin berpendapat bagaimana cara santun berpendapat di. Iya, mohon maaf Ibu Yeni. Bu, saya ulangin ya. Iya, boleh, silakan Ibu. Sudah dengar suara saya, Bu? Sudah dengar dengan Halo? jelas. Silakan Ibu Yeni. Sudah dengar suara saya? Sudah, Ibu. Sudah dengar suara saya, Bu? Iya. Sudah dengar? Iya. Saya bertanya kepada Ibu, jika ingin berpendapat di sosial media tetapi berbenturan dengan Undang-Undang ITE, bagaimana cara santun berpendapat di ruang publik yang kita harus lakukan, Bu? Terima kasih. Baik. Kata kuncinya bagaimana cara santun, Bu Ninuk. Monggo, silakan Ibu Ninuk. Oke, terkait dengan pasal Undang-Undang ITE ya. Yang pertama tadi kalau cara santun, jangan menggunakan huruf besar. Tadi kan sudah disampaikan juga sama Bu Fuka, jangan menggunakan huruf besar. Kalau misalnya terjadi terkendala teknis, misalnya handphonenya yang sedang rusak, ya minta maaf gitu ya. Terus cara santun lagi dengan menggunakan kata bahasa yang baik. Dalam hal ini bahasa itu misalnya bahasa Indonesia yang baik atau bahasa Inggris yang baik. Kalau misalnya dengan bahasa daerah juga bahasa daerah yang baik gitu ya. Makanya di situ dituliskan
dengan bahasa yang baik. Terus hitung 10 detik sebelum share gitu ya. Jadi dipikir dulu ini kira-kira berdampak nggak nih sama orang gitu ya. Terus jangan langsung begitu ketik langsung enter gitu. Dipikir dulu sekiranya ini menyinggung perasaan orang lain atau tidak gitu. Terus yang selanjutnya kita cari dulu sumbernya nih kalau misalnya mau share. Nah, kalau dengan WhatsApp itu kan ada forward many times ya. Nah, apalagi kalau ada tulisan forward many times berarti kan info itu sudah di forward berulang kali. Nah, coba cek dulu apakah itu benar dari sumber yang baik atau sumber yang benar atau tidak. Kalau misalnya dari URL bisa dicek juga di kontendigital.id itu apakah dia sudah terkena kasus atau belum. Dan kalau misalnya ada URL-nya bisa diperiksa, kalau misalnya depannya itu biasanya HTTPS, itu sumbernya biasanya dari yang sumber yang dipercaya. Kalau misalnya tidak seperti itu, biasanya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Atau hati-hati dengan blog gitu ya. Kalau dengan blog seorang itu belum terbukti kebenarannya, karena siapapun bisa bikin blog dan siapapun bisa tulis apapun di situ. Dan juga ingat, kita bebas berpendapat, kita bebas berekspresi, dan kita juga harus pikirkan orang lain yang membaca pendapat kita atau tulisan kita. Baik, terima kasih Ibu Ninuk atas jawabannya. Semoga bisa diterima dengan baik ya oleh baik ya. Terima kasih Ibu Yeni ya. Dan Pak Rahmat dan Ibu Yeni berhak mendapatkan voucher e-money tentunya ya. Jangan lupa nomor handphonenya yang pasti benar sudah terdaftar di e-wallet ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ninuk dan Ibu Yeni. Baik. Baik, selanjutnya kita akan beranjak kepada narasumber berikutnya, yaitu ada Bapak Tahir Rahili. Ya, selamat sore Pak Tahir. Selamat sore, Mas Guntur. Siap, Pak Tahir ini akan ada yang bertanya juga. Ya, ini kami berikan kesempatan kepada Mas Vincent. Ya, halo, selamat sore Mas Vincent, salam kenal. Ya, Mas Vincent. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mas Vincent, silakan boleh langsung pertanyaannya kepada Pak Tahir. Pertanyaannya, media sosial termasuk salah satu ruang digital. Hingga saat ini rupanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bermedia sosial dengan baik. Banyak yang menyebarkan berita palsu, hate speech, atau penipuan. Melihat masih banyak permasalahan tersebut, apakah sebetulnya masyarakat kita sudah siap dihadapkan pada ruang digital, dan bagaimana cara kita agar memaksimalkan literasi digital? Terima kasih. Ya, baik. Makasih Mas Vincent. Ya, Pak Thohir, intinya adalah bahwa apakah masyarakat kita Indonesia sudah siap dihadapkan di ruang digital dan bagaimana caranya kira-kira untuk bisa improve, upgrade, dan segala macamnya untuk bisa siap di ruang digital ini. Silakan Pak Tahir. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Vincent. Ya, memang karena masyarakat kita ini sangat heterogen, baik dari segi kultur, budaya, geografis, dan juga latar belakang, maka tentu kalau dikatakan sudah siap atau belum, secara representatif masih lebih banyak yang belum ya. Nah, belum itu bisa karena memang sarana prasarana, bisa juga karena memang SDM. Nah, kalau yang jadi kendalanya itu sarana, maka tugas dari pemerintah kita bagaimana supaya memberikan layanan berupa sarana prasarana itu. Nah, agar pemerataan pembangunan kita bisa juga dirasakan oleh seluruh bangsa kita, baik itu yang berada di secara geografis berada di pelosok-pelosok ataupun di ujung perbatasan misalkan. Tetapi ketika itu menyangkut masalah SDM, maka tugas kita khususnya tentu ini menjadi PR
tidak hanya pemerintah, tetapi juga unsur masyarakat, baik itu aparatur pemerintahan sampai kepada tingkat desa, juga menjadi tugas kita seperti halnya kelompok-kelompok masyarakat lain seperti Ormas, OKP, dan juga organisasi-organisasi lainnya, pendidikan, sehingga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentu tidak hanya melulu lewat sekolah-sekolah yang ada, tetapi lembaga-lembaga lain seperti lembaga Ormas dan juga OKP itu juga berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kita, ya tentu hari ini pemerintah sudah memberikan layanan berupa literasi digital, tetapi kan ini juga belum masif bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di pelosok karena terkendala jaringan dan lain-lain. Maka mengedukasi dengan cara lain seperti sosialisasi, kemudian juga pelatihan, training, dan lain sebagainya, agar masyarakat kita hari ini cakap menggunakan media digital. Nah, dengan begitu, sebelum menggunakan digital, maka harus diberi dulu pengetahuan, wawasan, dan juga kemampuan mengoperasionalkan fitur-fitur yang ada di dunia digital. Nah, mungkin itu, Mas Vincent. Ya, baik, Pak Tahir. Ya, Pak Tahir, terima kasih atas jawabannya. Semoga Mas Vincent bisa menerima dengan baik jawaban dari Pak Tahir tentunya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tahir dan juga Mas Vincent yang sudah terpilih berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber yang keempat, yaitu adalah Bapak Ribut Julianto. Selamat sore kembali, Mas Juli. Selamat sore, Mas. Ya, siap. Mas Juli, sudah ada yang ingin bertanya tentunya. Nah, ini akan langsung saya berikan kesempatan kepada Mas Arliansyah. Selamat sore, salam kenal Mas Arliansyah. Selamat sore. Selamat sore, baik. Mas Arliansyah, ini terpilih untuk langsung menutarakan pertanyaannya kepada Pak Julianto. Silakan pertanyaannya. Untuk Bapak Julianto, Pak, apakah standar digital etnik sama berlaku di seluruh dunia atau lokal kedaerahan saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan menarik nih tentang standarisasi. Apakah ISO, ya? Apakah BNSP atau gimana nih kira-kira? Silakan Pak Juli. Oke, standar etika digital tadi ya. Iya. Sebenarnya gini, untuk standar etika digital sendiri ya, itu tidak hanya berlaku di Indonesia tentunya ya. Artinya etika kita dalam bersosial media, di dunia digital ya, itu saya rasa di seluruh dunia pun sama gitu ya. Sama, artinya kita tetap menjaga etika-etika dalam bermedia sosial ya, terus di dunia digital lah, kita harus tetap menggunakan etika-etika yang ada gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya gini, ada beberapa etika yang dianggapnya di Indonesia itu wajib ya, tapi di dunia itu biasa aja ya, itu biasa ya. Karena lagi-lagi ya, kultur dari dunia di berbagai negara kan berbeda-beda, apalagi di negara barat gitu ya, itu kan sangat berbeda dengan dengan kultur di negara kita gitu ya. Artinya untuk etika sendiri itu pasti sama ya, pasti sama gitu. Mungkin itu Mas ya, sedikit mungkin bisa membantu. Sangat bagus sekali Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arliansyah dan juga Mas Juli atas jawaban serta pertanyaannya. Intinya adalah karena berbeda kultur tadi, artinya beda penanganan juga di media standarisasi. Nah, ini ada juga ilmunya ya, nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Juli dan juga Mas Sama-sama, Mas. Mas Arliansyah, ya. Dan kami ucapkan selamat kepada Pak Rahmat, Ibu Yeni, ya, Mas Vincent dan Mas Arliansyah yang telah berhak mendapatkan voucher e-money. Ya, jangan lupa tadi nomor handphonenya benar-benar yang sudah terdaftar di e-wallet ya, agar bisa
diproses oleh tim kami. Dan selanjutnya kami juga masih punya 6 pemenang nanti ya yang berhak untuk mendapatkan voucher e-money. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, pastikan teman-teman standby dan juga on cam kamera pastinya nanti akan dipilih siapa yang berhak untuk mendapatkan 6 voucher e-money yang masih menanti untuk teman-teman semua. Dan setelah sesi pemaparan dan tanya jawab ya, kita sekarang akan beranjak ke sesi berikutnya, yaitu adalah kita panggil lagi dan juga berbincang dengan key opinion leader kita. Ya, untuk itu selamat sore kembali Mbak Dini. Sore Mas Guntur. Siap ya, masih semangat ya terus ya Mbak Dini ya. Masih. Siap Mbak Dini. Ya tadi Mbak Dini ini menarik sekali ini atas paparan 4 narasumber kita yang telah memaparkan tentang digital ethics, digital safety, digital culture, dan juga kecakapan digital atau digital skills. Nah, yang saya garis bawahi ini salah satu dari Ibu Fuka, itu menyebutkan adalah jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, ini memang identik dengan yang mungkin seperti anger atau marah atau angry ya kalau misalkan dibaca dalam bentuk komentar. Tapi sebagai seorang katakanlah sebagai pengusaha ini Ibu Dini, huruf kapital ini juga digunakan dalam kata misalkan promo gitu ya. Hot sales gitu ya, promo dan segala macam. Nah, ini gimana menurut Mbak Dini selaku dosen juga pengusaha juga terkait salah satunya adalah huruf besar atau kapital? Iya, baik, terima kasih Mas Guntur. Ya, tentu penggunaan huruf kapital juga pasti ada penempatannya ya. Kalau misalnya ketika kita chat biasa dengan teman-teman kita, apalagi dengan atasan atau dengan orang tua, tentu itu tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan apa tadi yang dikatakan Ibu Fuko juga kan, kalaupun handphone kita rusak, ya terpaksa kita memang, bukan terpaksa, memang harus minta maaf. Tapi kalau misalnya dalam promosi atau misalnya penjualan, menurut saya nggak masalah sih. Misalnya dalam ini ya, judul ya, biasanya judul iklan gitu ya, judul caption yang awal itu kayak promo, sale, flash, segala macam flash sale kayak gitu. Nah, itu sih menurut saya masih nggak apa-apa. Netizen yang cerdas tentu tahu ya perbedaannya kapan kita sedang menggunakan huruf kapital yang sedang marah atau memang khususnya buat memberitahukan sesuatu seperti promosi produk gitu loh, Mas. Baik, Mbak Dini. Nah, ini terkait juga dengan bahasa dan sopan santun gitu ya. Karena pada dasarnya bahasa ini kan berkembang gitu ya. Mungkin ada penyerapan dari bahasa, ya tentu saja kita tidak melupakan sejarah dari bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa lainnya Indonesia, sehingga dibakukan menjadi KBBI, Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikumpulkan dalam KBBI tersebut. Nah, bahasa yang sopan dan santun ini memang sering digunakan atau lebih banyak digunakan dengan menggunakan bahasa gaul secara ini, apalagi khususnya Mbak Dini kan ini sebagai pengusaha tadi yang disampaikan. Jadi pesannya itu tersampaikan. Akhirnya komentarnya jadinya mungkin tidak jadi bahasa yang sopan santun dalam KBBI, tapi juga sopan dan santun yang katakanlah yang sering digunakan dalam bahasa gaul. Ini gimana nih tanggapannya Mbak Dini? Begini Mas, kalau saya tarik dari ilmu komunikasi, sebenarnya komunikasi yang efektif itu adalah adanya kesepahaman, ada kesamaan pemahaman ya. Jadi ada mutual understanding gitu. Jadi kalau saya prinsipnya ketika mengajar ataupun berjualan, saya nggak masalah kita pakai bahasa apapun, mau bahasa gaul, bahasa Sunda atau apapun ya, selama itu sopan dan tidak mengandung sara. Yang penting tepat sasaran dan sesuai dengan target pasar gitu. Jadi kita sekarang justru memang harus mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa gitu kita terus misalnya saya jualan produk untuk ABG atau untuk anak muda ya, terus kemudian saya tetap menggunakan bahasa baku ya, itu juga sulit gitu. Jadi memang kita harus menyesuaikan kayak seperti yang tadi saya bilang, saya saat ini ikut TikTok ya, tapi sebenarnya kalau saya lebih untuk mengetahui apa sih yang disukai atau apa yang diminati oleh remaja zaman sekarang. Jadi saya belajar gitu loh, supaya jangan kaku atau jangan mentok di usia saya aja gitu. Jadi saya juga harus tahu, oh anak muda tuh sekarang kalau lagi musim ngomong seperti ini, oh mereka tuh maksudnya tujuannya ini gitu. Jadi kita juga harus harus cair gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku, apalagi kalau punya jualan seperti saya, pengusaha itu kita harus tahu target sasar kita siapa. Kalau misalnya target sasarnya remaja ya terpaksa kita memang harus mengikuti mereka dengan gaya bahasa mereka, begitu Mas. Cuman ini ada satu yang menarik nih Mas, maaf banget. Tadi mau saya tambahin. Jadi saya pengen ngasih masukan dari sisi saya gitu ya. Maksudnya dari sisi kalau tadi kan pembicara semua banyaknya ngasih seperti masukan itu lebih ke bagaimana caranya kita cerdas atau bijak berkomentar di ruang digital. Jadi sebagai netizen gitu ya. Maksudnya jangan posting yang menyakiti hati. Bagaimana kita harus berpikir ulang, saring sebelum sharing.
gunakan waktu sekitar 10 detik untuk sharing. Nah, itu kan sebenarnya sebagai si pembuat konten ya, maksudnya ibaratnya yang mengeluarkan statement atau ketika kita akan posting apapun. Nah, kalau saya lebih ke sini, Mas. Ini tadi menarik saya. Saya lebih pengen sharing tips mengenai bagaimana kalau kita yang dibully gitu, Mas. Jadi posisinya lebih ke bagaimana kalau ada orang mengotori atau menyakiti atau apapun lah ruang digital kita ya. Jadi kayak medsos kita, terus kemudian ada komen-komen yang kurang enak. Nah, itu tadi yang kembali lagi ke pembicaraan saya di awal gitu ya. Saya lebih suka coba kita kalau main medsos jangan terlalu baper gitu ya. Istilah anak zaman sekarang nih, Mas. Ini sama nih kayak tadi Mas bahas ya, serapan. Iya. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan, apa-apa dibawa terlalu serius atau apa. Karena kadang-kadang yang terlalu serius seperti itu biasanya akan memicu perselisihan gitu. Jadi kalau saya santai aja, misalnya ada orang komentar nggak terlalu menyakitkan atau gimana, udah nggak usah diperpanjang, biasa-biasa aja. Betul tadi yang saya dan Mas yang narasumber yang Mas Julianto ya tadi katakan bahwa ya udah kalau misalnya nggak suka dihapus aja, nggak jadi masalah, jangan diperpanjang. Justru kita sebagai si pembuat konten, misalnya melihat ada orang yang sedang berselisih paham atau ada yang tersinggung, bagusnya tuh sama kita didamaikan ya. Salah satunya kalau saya terus terang aja dengan menghapus chat-chat atau yang tidak terlalu bukan tapi maksudnya menyakiti banyak pihak sekiranya akan menimbulkan perselisihan, itu biasanya saya hapus. Bahkan kalau saya lihat sekarang banyak artis-artis mereka menonaktifkan kolom komentarnya. Salah satunya itu untuk mengurangi perselisihan atau supaya tidak terbaca ya hal-hal yang menyakitkan, karena netizen kita itu kan seperti diketahui yang Indonesia ini kan lumayan tinggi ya, mereka mendapatkan bahwa netizen yang kata-katanya lumayan paling menyakitkan lah gitu. Nah, saya sih kalau saya lihat bagus itu ketika artisnya juga sudah dewasa dengan tahu oh ini nih kayaknya pembicaraan seperti ini akan menimbulkan banyak perselisihan, udah lebih baik di kolom komentarnya dimatikan saja. Itu sih Mas, tadi saya kebetulan saya tadi menyimak banget ini 4 narasumbernya bagus-bagus, tapi ya itu kalau saya lebih pengen sharing dari sisi kita nih sebagai yang suka dikomentari gitu. Jadi key opinion leader kan posisinya taruhlah saya adalah seorang influencer gitu ya. Jadi sering banget mendapatkan masukan-masukan entah yang menyakitkan atau yang menyenangkan. Nah, itu tuh kalau bisa jangan terlalu baper gitu. Jadi kalau karena kalau kita main medsos terlalu sering, terlalu semua dimasukin ke hati bisa lama-lama bisa stres, Mas. Oke, siap. Nah, ini luar biasa sekali nih pandangannya dari key opinion leader kita itu Mbak Dini. Nah, Mbak Dini ini terakhir ini. Ya, pesan untuk teman-teman kita yang menyaksikan webinar ini yang saat ini sedang berlangsung atau nanti akan dia saksikan berulang-ulang lewat media lainnya. Silakan Mbak Dini. Iya, tadi sebenarnya udah pesan saya, Mas. Jadi kalau saya lebih ke yang pertama betul sekali sebelum sharing apapun kita pikirkan ulang. Kira-kira kalau kita mengatakan seperti itu apa positif dan negatifnya. Kalau saya tips dari saya lebih banyak posting mengenai hal-hal tentang binatang. Karena kalau hal-hal segala sesuatu tentang binatang atau apapun yang itu kayaknya tidak akan menimbulkan sakit hati terhadap siapapun ya. Jadi kalau saya selalu mikir postinglah sesuatu yang netral. Nah, tapi kalau misalnya posisinya dibalik gitu ya, bagaimana ketika kita mendapatkan hate speech ya, itu istilahnya gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau saya lebih ke udah nggak usah terlalu dimasukin ke hati, dihapus aja, dimaafkan aja gitu ya, dan nggak usah diperpanjang gitu. Jadi kalau saya karena apa ya, kalau kita segala macam dimasukin ke hati segala macam nanti takutnya nurunin imun loh, apalagi sekarang kita lagi COVID gini ya. Kemarin pas saya COVID, saya kebetulan sebulan yang lalu COVID, itu saya mengurangi banget baca media sosial karena itu tadi kita banyak terpancing oleh hal-hal yang menurut saya kurang enak dibaca. Jadi lebih baik ya kita hindari aja, begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini atas tanggapannya, ulasannya pada webinar kali ini. Luar biasa sekali memberikan insight luar biasa untuk kita semuanya. Baik, salam nanti. Semoga bisa next time kita bisa berjumpa kembali, berbincang kembali di acara berikutnya. Mas Guntur, insya Allah. Siap. Terima kasih ya, Mbak Dini. Ya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ini sebenarnya sudah tidak sabar ya. Siapa sih yang akan mendapatkan 6 voucher hadiah Imani yang berhak untuk mendapatkannya. Untuk itu, nah sekarang kita akan panggilkan siapa saja yang berhak mendapatkan voucher Imani. Ya, baik. Untuk itu, voucher Imaninya ya kita akan tampilkan, mungkin saya panggilkan juga ya, yang berhak mendapatkan 6 voucher Imani yang sudah dipilih oleh tim kreatif kami. Iya, tapi sebelum itu kita ringkasan terlebih dahulu ya dari 4 narasumber yang telah memaparkan materinya. Mohon izin kepada 4 narasumber, izin saya untuk merisam dari kegiatan webinar kali ini. Ya, baik.
Ibu Fuka tadi menyampaikan itu tentang digital ethics yang dimana mengenai interaksi online nyaman, ya, dan juga kikis ujaran kebencian, yang dimana dimulai dengan data 3.640 ujaran kebencian, ya, yang dimana berdasarkan berbasis SARA sejak 2018, yang dimana tentang siaran pers Kominfo, ya, dan ini dikatakan juga bahwa dibutuhkan itu adalah etika dalam berinternet dan juga etiket berinternet, ya. Jadi untuk menghormati privasi orang lain dan juga berpikir lebih dahulu sebelum berkomentar. Dan selanjutnya juga disampaikan dalam digital safety, yaitu Ibu Ninuk, yang dimana lebih pada mengulik kepada Undang-Undang ITE. Akan transaksi elektronik khususnya dengan teknologi bisa lebih waspada. Dan selanjutnya dilanjutkan juga dengan Bapak Tahira Hili, yaitu ya dimulai dengan mengelola budaya digital yang produktif, yaitu adalah bahwa transformasi digital itu mengacu kepada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Nah, ini dalam segi bisnis, tapi dalam kaitannya dengan berkomentar di dalam ruang digital ini artinya terjadi perubahan transformasi dari yang tadi konvensional dengan menggunakan perangkat teknologi. Artinya jejak rekam digital kita selalu dilihat dan juga terrecord di dalam sebuah teknologi tertentu. Seperti itu. Jadi jangan saring sebelum sharing. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Ribut Julianto, yaitu adalah dengan judulnya Positif, Kreatif, dan Aman. Saya menggarisbawahi bahwa ternyata 5,3 juta pengguna internet di Lampung, ya ini artinya bahwa konektivitas internet di kota atau provinsi Lampung ini cukup tinggi sekali, ya. Dan juga disampaikan bahwa ada 3 yang menjadi poin utama, itu adalah bersikap positif, kreatif dalam menciptakan konten, dan juga aman dalam bertindak di dunia digital. Untuk itu tadi Pak Julianto menyatakan adalah budayakanlah think, yaitu adalah thoughtful, helpful, inspiring, necessary, kind, dan juga adalah always think before you click, kira-kira seperti itu. Jangan yang penting posting ya. Ya, berikut yang dapat disampaikan resum dari kegiatan webinar kita pada kesempatan kali hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan bahwa kita punya 6 pemenang lagi yang akan disampaikan pada kegiatan hari ini. Jadi siap-siap bagi teman-teman yang akan dipanggil namanya. Ya, saya langsung panggilkan saja, yaitu yang berhak mendapatkan voucher e-money 6 pemenang, yaitu adalah yang pertama Rudi Sulaiman, kemudian yang kedua adalah Sadana Irwan, yang ketiga adalah Hamzah M, yang keempat Firman Saputra, yang kelima adalah Mbak Mirna, yang keenam adalah Raihan Ramadan. Oke, mari ya coba malah. Iya, sudah on cam semuanya? Iya, pasang senyum terbaiknya. Dan kami mohon untuk bisa mengenakan L gitu ya, dari tanya di atas salam literasi. Ya, seperti ini. Jadi untuk diabadikan oleh tim kami untuk bisa jadi sebagai bukti dokumentasi bahwa teman-teman lah sebagai pemenangnya. Baik, oke, tahan dulu. 1, 2, dan 3. Iya, luar biasa sekali. Senyum yang pesona dan tetap semangat dari siang hingga sore ini. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada 10 pemenang ya. Untuk yang luar biasa 4 tadi pemenang voucher e-money adalah sebagai pertanyaan, dan juga 6 sebagai pemilih yang dipilih oleh tim panitia kami untuk berhak mendapatkan voucher e-money. Dan sekali lagi kami pastikan, informasikan bahwa nomor handphone yang diberikan kepada tim ya, kepada admin adalah nomor handphone yang di mana terdaftar oleh e-wallet ya, seperti itu. Yang sebenarnya teman-teman sudah tadi tuliskan bersama. Baik, untuk itu para hadirin sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah zona pandemi COVID-19 ini kita bisa kembali bersua ya, meski dalam keadaan daring, untuk kembali mendapat begitu banyak insight, pemahaman, ilmu dari 4 narasumber kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Mas Fatur Rohmah, kemudian Ibu Ninuk Wiliani, Bapak Tahir Rahili, Bapak Ribut Julianto, dan key opinion leader kita yaitu adalah Mbak Dini Valdiani atas kesempatannya pada siang hingga sore hari ini. Ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik
baik lagi serta berbakti untuk Indonesia yang lebih baik. Dan semoga apa yang tadi disampaikan juga bisa menjadi pembelajaran kita untuk semua. Dan untuk tayangan kita ini dapat juga disaksikan kembali di YouTube channel Siberkreasi, dan jangan lupa untuk follow, subscribe di Instagramnya juga karena banyak sekali di sana pengumuman informasi yang menarik. Dan akhir kata, saya Guntur Eka Saputra dan segenap tim yang bekerja bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Kesempurnaan milik Tuhan dan kekurangan milik kita manusia. Akhir kata, wangi aroma dari kayu gaharu di lumbung. Sampai jumpa, salam kota Bandar Lampung. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Terima kasih, Shalom, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu.
Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yep. Hello. Siapa tahu hoax. Yep. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang